Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri dengan NIM 2322060022 kelas Agroindustri A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai penanganan dan pengolahan hasil perikanan, moluska dan krustasea. Perlu kita ketahui bahwa hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak disebabkan oleh aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologi. Pengertian moluska. Moluska adalah filum besar hewan tak bertulang belakang yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal, baik seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Sekitar 85.000 spesies diketahui yang tersebar hampir di semua habitat dari kedalaman laut hingga ketinggian gunung. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama tubuh lunak, yang kedua mantel, yang ketiga rongga mantel, yang keempat radula, yang kelima sistem organ terdiferensiasi termasuk sistem pencernaan ekskresi, peredaran darah dan saraf. Adapun kelas utama moluska. Moluska dibagi menjadi beberapa kelas utama termasuk gastropoda, siput dan keong. Kelas terbesar mencakup siput darat, siput air tawar, dan siput laut. Kemudian bivalvia, kerang-kerangan, termasuk kerang, tiram, dan remis yang memiliki dua cangkang yang berhubungan oleh engsel. Kemudian cephalopoda, sotong, cumi-cumi, dan gurita. Dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi, mata yang berkembang baik, dan kemampuan untuk mengubah warna. Kemudian Polyplacopora atau chitons memiliki cangkang yang terdiri dari 8 lempengan yang tumpang tindih. Kemudian Chaphopoda atau gerang gading memiliki cangkang berbentuk tabung yang mencakup tubuh mereka. Adapun produk samping dari moluska. Yang pertama, cangkang kerang sebagai kalsium karbonat mutiara, yang kedua chitin dan chitosan untuk pengolahan air, pertanian dan industri makanan. Kemudian untuk yang ketiga, pewarna yang diperoleh dari kelenjar lendar beberapa spesies siput laut. Kemudian yang keempat ada suplemen sebagai suplemen kalsium. Yang kelima, bahan pengikat, glisin. Beberapa jenis moluska menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam membuat pil dan tablet. Kemudian yang keenam, bahan kosmetik. Sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Selanjutnya mengenai krustasea. Pengertian krustasea. Krustasea adalah hewan akuatik air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin, yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras. Ciri-ciri krustasea. Yang pertama, tubuh bersegmen dan berkarapas. Yang kedua, memiliki sepasang antena ganda. Yang ketiga, kaki bersendi dan bervariasi. Yang keempat, sistem pernapasan berupa insang. Hewan krustasea yang dijadikan bahan pangan, Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Contoh dari spesiesnya yaitu ada udang winduk, udang gala, rajungan, kepiting, lobster. Adapun kandungan gizi krustasea. Udang windu dengan metode yang berbeda, yaitu fresh control atau segar, boiled direbus, steamed dikukus, deep fried digoreng. Jadi untuk kandungan proteinnya dihasilkan berbeda-beda, yaitu pada metode fresh atau segar menghasilkan 20,9% dan untuk metode boil atau direbus menghasilkan 18,82%, sedangkan pada metode steamed atau dikukus dihasilkan 18,17%, dan pada metode terakhir yaitu deep fried dengan protein yang didapatkan 24,51%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandungan gizi protein udang windu yang paling tinggi yaitu pada metode deep fried atau digoreng, karena pada saat menggoreng kandungan lemak udang meningkat karena makanan menyerap minyak yang dimasaknya. Panas tinggi yang digunakan dalam penggorengan menyebabkan air menguap dari udang tersebut. Adapun produk samping dari krustasea yaitu chitosan.
Chitosan adalah polisakarida alami yang berasal dari destilasi chitin yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Untuk aplikasinya yaitu ada beberapa. Yang pertama, medis dan farmasi, digunakan untuk pembawah obat penyembuh luka, tablet obat. Kemudian yang kedua, pengolahan air sebagai agen flukolan dalam pengolahan air untuk menghilangkan partikel terlarut dan kontaminan. Kemudian yang ketiga, pertanian, digunakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan tanaman, biopestisida, dan sebagai aditif dalam pakan ternak. Kemudian yang keempat ada industri makanan sebagai bahan pengental, pengawet, dan pembuat film yang dapat dimakan dalam berbagai produk makanan. Selanjutnya, untuk mengenai tugas menentukan satu produk, menjelaskan bagaimana penanganan dan pengolahan dari krustasea dan moluska. Jadi produk yang saya ambil yaitu penanganan dan pengolahan sosis udang. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sosis adalah udang Vanamei atau Ditopaneus vanamei. Udang Vanamei banyak terdapat di perairan Indonesia. Budidayanya juga sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia. Udang Vanamei juga termasuk salah satu komoditi ekspor terbesar di Indonesia, selain rumput laut dan ikan-ikan yang lain. Adapun proses pengolahan sosis udang. Yang pertama, pengupasan kulit udang. Yang kedua, penggilingan daging udang. Yang ketiga, penambahan bahan tambahan. Yang keempat, pengisian adonan dalam casing. Yang kelima, perebusan. Yang keenam, pengemasan. Dan yang ketujuh, pembekuan. Proses pengolahan sosis udang. Yang pertama, pengupasan kulit udang. Penyiangan atau pengupasan kulit dan kepala dari udang dilakukan setelah diterima dan dilakukan di tempat pencucian. Kegiatan yang dilakukan adalah menghilangkan kulit dan kepala udang. Limbah berupa kulit dan kepala udang tersebut langsung dibuang ke tempat sampah yang berada di luar tempat pengolahan. Kemudian proses yang kedua yaitu penggilingan daging udang. Proses penggilingan daging sebaiknya dilakukan pada suhu 32 derajat atau 0 derajat Celcius untuk meminimalkan noda lemak dalam produk sosis. Sering juga ditambahkan es dalam penggilingan selain untuk mempertahankan suhu tetap rendah, juga untuk menghasilkan tekstur yang halus dan menjaga kualitas. Kemudian yang ketiga ada penambahan bahan tambahan. Proses penambahan bahan dilakukan setelah daging udang halus. Pertama, penambahan tepung tapioka, tepung karaginan, dan tepung kedelai, lalu digiling lagi, kemudian diikuti dengan penambahan bumbu yaitu garam, lada, susu skim, gula pasir, MSG, dan jahe, bawang merah, serta bawang putih yang telah dihaluskan sebelumnya. Penambahan es batu dilakukan di sela-sela penambahan bahan-bahan tersebut dengan tujuan agar bahan-bahan tersebut dapat tercampur dan larut secara merata. Kemudian yang keempat ada pengisian adonan dalam casing. Proses pengisian adonan dalam casing dilakukan setelah adonan siap. Pengisian adonan dilakukan dengan menggunakan mesin filling sosis agar sosis yang dihasilkan memiliki bentuk dan tekstur yang padat. Kemudian yang kelima, perebusan. Perebusan dilakukan setelah adonan dimasukkan casing dan diikat. Perebusan bertujuan agar adonannya matang sempurna. Selain itu, juga membantu memperbaiki tekstur sosis menjadi lebih empuk dan memberi warna yang lebih menarik. Perebusan dilakukan dengan menggunakan panci di atas kompor gas selama 30 menit dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, pengemasan. Pengemasan dilakukan setelah sosis direbus dan diangin-anginkan beberapa saat sampai terasa hangat. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan styrofoam dengan ukuran sedang, kemudian dilapisi dengan plastik warp. Alasan penggunaan styrofoam karena lebih praktis dan harganya lebih relatif murah, sedangkan digunakannya plastik warp selain lebih murah juga karena plastik warp bersifat elastis, mudah dibentuk, lengket sehingga kedap udara.
Kemudian yang terakhir ada pembekuan. Setelah dikemas, sosis disimpan dalam freezer dengan suhu minus 4 derajat Celcius selama 24 jam agar daging sosis memiliki tekstur yang lebih padat dan lebih tahan lama. Bahan makanan dibekukan bersifat awet karena dua hal, yaitu penurunan suhu mengakibatkan dihambatnya laju pertumbuhan mikroorganisme, reaksi-reaksi kimia dan biokimia dalam bahan pangan tersebut. Pembekuan penurunan suhu di bawah 0 derajat Celcius mengakibatkan sebagian air dan bahan pangan berubah menjadi es, sehingga tidak lagi tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi-reaksi kimia. Berikut, untuk memastikan produk akhir berkualitas tinggi, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu menangani dan mengolah udang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian, pertahankan suhu sesuai selama pemrosesan. Kemudian, pastikan semua penanganan steril untuk menghindari kontaminasi. Disarankan untuk mencuci dengan air yang dicampur dengan klorin 25-35 ppm. Sekian mengenai penjelasan tugas penanganan dan pengolahan produk moluska dan krustasea pada sosis udang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.